Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Yudas Ahmad Miyaki. Bermaksud untuk berbagi tentang bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus dilalui untuk mendaftarkan HAKI atau hak atas kekayaan intelektual bagi teman-teman yang mau mendaftarkan produknya atau karyanya atas namanya sendiri atau untuk keperluan yang lain. Oke, jadi step yang pertama, teman-teman buka dulu untuk bisa ambil DJKI, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Silahkan dipilih. Nah, ini adalah tampilan awal untuk website dari djip.go.id. Ini milik dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Oke, kemudian di sini ada beranda permohonan. Nanti kita masuk ke hak cipta, penelusuran, pengaduan dan sebagainya. Dan ini bisa untuk pendaftaran merek, hak paten, desain, hak cipta. Kemudian untuk hal-hal yang bersifat kedaerahan, rahasia dagang dan sebagainya. Jadi ini banyak menunya, tapi mari kita fokuskan ke kepada pendaftaran HAKI. Oke, bisa kita masuk ke hak cipta. Nanti akan diarahkan ke ehakcipta.djip.go.id, atau nanti teman-teman juga bisa langsung mengetikkan website ini. Oke, saya akan login. Saya akan login dulu. Baik, kita sudah masuk ke sistem informasi tentang hak cipta. Ini bagi yang sudah punya tentunya mudah, atau mungkin bisa kita coba untuk keluar dulu. Untuk teman-teman yang belum punya, berarti kita akan membuat akun. Nah, nanti silahkan diisi. Ada email, kemudian kata sandi, nama lengkap, nomor KTP, nomor induk kependudukan teman-teman, kemudian tanggal lahir, alamat, kota, kedebas, provinsi, warganegaraan, jenis pemohon. Ini nanti teman-teman ambil yang perorangan bagi yang mahasiswa, atau bisa memilih yang lain untuk yang mewakili lembaga-lembaga lain seperti kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, litbang dan sebagainya. Oke, ketika nanti sudah daftar, jangan lupa untuk segera mengecek email, karena biasanya
emailnya nanti dikirim, email aktivasinya akan dikirim ke teman-teman, dan itu punya batas kadaluarsa. Jadi saya sarankan setelah mendaftar dengan email yang teman-teman gunakan, langsung dicek emailnya apakah ada notif masuk dari DJIP tentang aktivasi akun, karena linknya itu kalau tidak salah itu expired atau kadaluarsa ya sekitar tidak sampai 1 hari pengalaman saya. Oke, sekarang kita karena tadi kita sudah login, kita login saja. Baik, ini adalah tampilan dari website ehakcipta.djip.go.id. Kita scroll ke bawah tidak bisa ya karena memang hanya segini. Nah, di menu pojok ini ada home, kemudian ada ini tentang akun. Nah, ini profil dan bahasa, nanti teman-teman bisa mengubah bahasanya. Profil ini silakan nanti dilengkapi atau keluar juga bisa. Nah, ini juga menu keluar. Nah, biasanya ini ketika dalam waktu yang lama tidak dibuka nanti akan logout sendiri. Untuk yang menggunakan komputer personal tidak menjadi masalah, tapi untuk teman-teman yang mungkin menggunakan gawai atau komputer PC yang dipakai oleh orang banyak, silakan nanti ketika sudah selesai melakukan pendaftaran, teman-teman jangan lupa keluar. Oke. Nah, di sini ada kata-kata selamat datang, kemudian kita di sini ada hak cipta serta pasca hak cipta. Oke, untuk pendaftaran hak cipta atas kekayaan intelektual, yang pertama adalah kita akan kita klik hak cipta, permohonan baru. Nah, kemudian akan muncul ini. Yang pertama adalah unduh template berupa surat pernyataan dan pengalihan hak. Oke, kita masuk. Kita coba lihat dan coba kita untuk unduh. Oke, jadi untuk dokumen yang nanti perlu teman-teman siapkan yang berasal dari websitenya sendiri adalah ini. Yang pertama, surat pengalihan hak cipta. Nah, surat pengalihan hak cipta ini berlaku apabila produk atau sesuatu yang teman-teman mau daftarkan itu bukan milik teman-teman sendiri. Jadi maksudnya teman-teman adalah sebagai pihak kedua bagi teman-teman mahasiswa atau civitas akademika yang lain yang mau mendaftarkan produknya sendiri atas namanya sendiri, maka surat pengalihan hak cipta ini tidak perlu untuk diisi. Begitu. Oke, kita close. Kemudian tadi ada surat pernyataan hak. Oke, mari kita buka. Nah, di sini tertera surat pernyataan dengan dengan format seperti ini. Jadi tidak perlu teman-teman rubah ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, yang bertanda tangan di bawah ini pemegang hak cipta. Jadi untuk pendaftaran hak cipta ini bisa sampai beberapa orang ya. Tidak terbatas pada 4, tapi biasanya satu karya itu biasanya paling banyak dibuat oleh 4 orang untuk yang mau didaftarkan ini. 2 orang juga bisa, 3 orang juga bisa, sendiri pun juga bisa. Oke, nanti silakan
nama ini 123 ini diisi sesuai dengan urutannya pembuat ya. Nama sesuai dengan KTP teman-teman, kemudian kewarganegaraan Indonesia, bisa juga asing, disebutkan kewarganegaraannya, nanti juga dinomorkan kalau ada yang beda, dan alamat. Nah, alamat ini juga dinomorkan masing-masing. Jadi misal alamat nomor 1 itu adalah di Jalan Salak, kemudian yang nomor 2 itu di Jalan Jambu, dan seterusnya begitu. Jadi tidak hanya alamat si nama pertama, tapi juga alamat untuk semua person yang mau mendaftarkan hak cipta yang namanya tercantum di sini ya. Gitu. Kemudian dengan ini menyatakan bahwa karya cipta yang saya mohonkan berupa, oke, nanti di sini teman-teman menuliskan tentang produk apa yang mau teman-teman daftarkan. Semisal teman mendaftarkan sebuah lukisan atau sebuah buku, nah, nanti berupa karya tulis. Jadi bukan langsung spesifik langsung sebuah buku, bukan, tapi karya tulis berbentuk buku, karena nanti di pilihan ketika kita mendaftar akan tertera beberapa macam pilihan karya cipta yang bisa dimintakan hak ciptanya. Oke, nanti judulnya sesuai dengan judul yang teman-teman buat untuk buku ataupun yang berbentuk tulisan, itu bisa ditulis di situ. Dan yang berupa produk, nanti jangan lupa produknya, nama produknya yang diisi di sini. Oke, kemudian semua poin ini tidak perlu teman-teman ubah ya. Tinggal nanti di sini ditulis nama daerah, kabupaten, kota, dan tanggal. Kemudian menggunakan materai 10.000 ya, menggunakan materi 10.000, dan semua pemegang hak cipta menandatangani di atas materai. Ya, yang perlu diperhatikan untuk 1 mungkin kita tidak perlu menanyakan, tapi untuk 2, 3, dan 4 nanti ada aturan tersendiri untuk bagaimana penandatanganan materai-nya. Oke, jadi surat ini harus teman-teman print dulu, kemudian ditempel materai, kemudian ditandatangan, baru di-scan lagi. Ya, jangan coba-coba untuk mengambil gambar di Google kemudian ditempel di sini kemudian ditandatangani secara digital. Ya, jangan coba-coba. Karena itu termasuk pemalsuan dokumen. Gitu. Oke, kita close dan save. Oke, ketika sudah, nah, di sini permohonan pencatatan ciptaan elektronik. Ya, permohonan pencatatan ciptaan elektronik. Oke, nah, di sini sudah saya siapkan beberapa file, beberapa dokumen yang diperlukan. Kita perbesar sedikit. Oke, jadi di sini ada yang teman-teman perlukan adalah KTP, fotokopi KTP atau hasil scan KTP nama-nama yang tadi mengajukan. Jadi tidak hanya nama yang nomor 1, tapi juga semua yang namanya akan dicantumkan di situ. Begitu.
kemudian ada surat pernyataan hak cipta yang tadi, kemudian produknya, karena di sini produk saya itu adalah sebuah karya tulis, ya, itu di PDF kan, begitu. Jadi untuk KTP kemudian pernyataan ini nanti formatnya adalah PDF, jangan lupa, jangan dibuat format Word, ya. Ketika sudah jadi Word, nanti jangan lupa untuk diubah menjadi format PDF. Oke, kita kembali. Nah, untuk jenis permohonan ini, untuk yang biasanya saya ambil adalah umum, kemudian untuk yang saya jenis ciptaannya, nah ini tadi seperti yang saya sebutkan tadi, ada karya tulis, ada karya seni, komposisi musik, karya audiovisual, fotografi, rekaman, dan karya lain. Nah, karya lain ini berarti hal-hal yang di luar beberapa jenis ciptaan ini. Oke, karena punya saya adalah karya tulis, maka akan saya tulis karya tulis. Nah, kemudian di sini juga sudah ditentukan untuk subjenis ciptaannya adalah berupa atlas, biografi, buklet, buku warnai atau buku panduan pelajaran, dan sangat banyak. Ya, disertasi juga boleh, skripsi juga boleh. Ya, tinggal nanti teman-teman mau ke subjenis apa. Resume juga, ringkasan juga boleh. Karena punya saya adalah instrumen penilaian, berarti akan saya ambil bahwa itu adalah buku panduan. Kemudian judulnya jangan lupa ditulis. Judul misal saya tulis penilaian diri. Kemudian untuk uraian singkat ciptaan ini teman-teman perlu membeberkan secara singkat tentang jenis ciptaannya teman-teman. Secara singkat saja, boleh dibuat itu sebuah ringkasan atau prolog dari karya teman-teman. Nah, di sini akan saya tuliskan instrumen penilaian diri yang disesuaikan dengan kemampuan siswa, misalkan. Nah, kemudian untuk tanggal pertama kali diumumkan ini berkaitan dengan berkaitan dengan karya-karya yang mungkin sudah lebih dulu diproduksi tapi belum dihakikan. Nah, ini tanggal pertama kali diumumkan adalah tanggal pertama kali produk tersebut diperkenalkan ke orang lain atau ke kalangan umum. Jadi bukan tanggal teman-teman mendaftar, misalnya tanggal hari ini adalah tanggal 27, berarti kemudian tanggal pertama kali diumumkan juga 27, bukan, tapi tanggal pertama kali karya itu dipublikasikan. Kemudian negara pertama kali biasanya itu Indonesia, dan kota pertama kali diumumkan sesuai dengan daerah teman-teman. Data kuasa karena kita tadi tidak merupakan pihak kedua, jadi ini kita contreng di no. Kemudian data pencipta. Nah, data pencipta ini biasanya itu sama dengan nanti data pemegang hak cipta. Maksudnya apa? Data pencipta ini adalah orang-orang atau personal yang turut menciptakan atau membuat karya tersebut. Ya, jadi mengisinya adalah dengan tambah. Kita loading nama, email, nomor telepon, alamat, provinsi, kota, kode pos, perusahaan. Nah, kita bisa, mari kita isi dulu biar nanti ada pandangan. Nama,
mungkin Ahmad, dengan email kan saya gunakan email saya. Telepon 8888. Warga negara Indonesia, alamatnya lengkap sesuai dengan KTP-nya teman-teman. Akan saya tulis. Kemudian provinsinya dipilih, DI Yogyakarta, ini contoh saja. Kode pos 55791. Nah, kalau ini penciptanya adalah yang nanti akan menjadi pemegang hak cipta, jangan lupa ini di contreng atau di checklist. Oke, kita tambahkan. Nah, ya, nanti ketika mau menambahkan orang, jadi ini kita harus input satu persatu sesuai dengan jumlah pemohon tadi yang ada di surat pernyataan. Jadi kalau 4 ya kita harus nambah secara yang tadi dengan cara yang sama sebanyak 4 kali. Nah, kemudian beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan. Oke, untuk salinan resmi akta pendirian badan hukum ini untuk teman-teman yang memang pendaftaran HAKI-nya itu karena menjadi identitas dari sebuah lembaga atau sebuah badan hukum. Oke, untuk teman-teman mahasiswa karena masih mandiri atau tidak terikat dengan badan hukum manapun itu tidak perlu. Kemudian ini scan NPWP ya, scan NPWP ini juga untuk teman-teman yang sudah mempunyai silahkan diupload. Jangan lupa ekstensinya adalah PDF atau formatnya adalah bentuk PDF. Kemudian contoh ciptaan. Nah, untuk contoh ciptaan ini itu ada beberapa ketentuan. Untuk buku itu berbentuk ebook. Untuk program komputer nanti ada cover, program dan manual penggunaan. Untuk yang berupa audio adalah suara. Untuk alat peraga dan berupa foto dan ketentuan-ketentuan lain. Karena kita tadi adalah karya tulis, mari kita lihat untuk karya tulis seperti apa. Untuk buku atau ebook ini akan kita upload PDF-nya. Oke, saya tadi sudah menekan lewat sini. Ini di belah saya. Oke, silakan produknya di-upload di situ. Oke, sudah. Nah, kemudian contoh ciptaan ini berupa link. Teman-teman bisa menguploadnya di Google Drive. Ya, ini saya juga sudah mempersiapkan Google Drive saya. Kita coba untuk menyalin linknya. Oke, kemudian kita masuk lagi. Setelah itu scan KTP-nya.
Silahkan dimasukkan. Jadi dipersiapkan dulu, karena kalau tidak dipersiapkan dulu nanti akan terlalu lama kalau harus menunggu teman-teman membuat dulu. Kemudian surat pernyataan, oke, kita masukkan. Nah, setelah semuanya terisi, jadi yang wajib terisi adalah yang ada tanda bintang merah ini. Nah, untuk bukti pengalihan hak cipta bagi teman-teman yang mau mendaftarkan karya, dimana pada itu teman-teman menjadi pihak kedua. Oke, ketika sudah, ini ada tombol submit dan reset. Nah, reset berarti kita akan menghilangkan semuanya. Oke, jadi masih ada yang kelupaan. Ini bantul. Kita coba ulangi lagi, masih ada yang terlewat atau tidak. Oke, kemudian di submit. Oke, nanti akan ada pratinjau. Ya, ada pratinjau dan lampirannya juga sudah. Oke, apakah data di atas sudah sesuai? Kalau iya, silahkan diklik opsi iya. Kalau tidak, teman-teman bisa opsi tidak dan kembali melakukan perbaikan. Karena datanya sudah betul, akan saya ketik ya. Nah, syarat dan ketentuan ini perlu teman-teman baca. Ada beberapa poin yang tentunya tidak perlu teman-teman hiraukan apabila karya itu merupakan karya teman-teman secara orisinil dan dikerjakan secara mandiri. Oke, kalau kita sudah membaca, kita bisa klik setuju dan kita ambil setuju. Oke, silakan ditunggu untuk. Nah, kemudian akan muncul pendaftaran berhasil. Silakan melakukan pembayaran sebesar 400.000. Nah, kemudian di sini ya ada nomor aplikasi, judul ciptaan seperti ini. Nah, tanggal diumumkan dan biaya. Nah, ini billing code. Mari kita cek untuk email, apakah ada email yang masuk. Oke, di situ akan muncul info hak cipta ya, yang berisi silahkan melakukan pembayaran billing code berikut dengan permohonan dengan nomor segitu ya, dengan ini teman-teman ya. Setelah melakukan pendaftaran jangan lupa melakukan pembayaran. Kenapa? Karena kita lihat status penerimaan ini akan seterusnya menunggu approval apabila pembayarannya tidak segera dilakukan. Oke, ketika sudah membayar melalui billing code ini, nah nanti status penerimaannya akan diproses ya. Prosesnya bisa berlangsung sesuai dengan ketentuan dari DJKI sendiri. Ada yang 1-2 hari sudah muncul hak ciptanya, ada yang berbulan-bulan, tergantung dari karya teman-teman dan juga si reviewer begitu. Nah, ketika sudah, mari kita lihat lagi DJKI. Nah, di sini ada pengajuan hak cipta diterima. Kita akan lihat seperti apa. Nah, ketika sudah,
nanti akan ada pemberitahuan lagi di email. Ini tentunya setelah teman-teman melakukan pembayaran ya. Jadi pembayaran harus dilakukan dulu, bisa melalui bank manapun. Nanti teman-teman tinggal mengutarakan maksudnya kepada teller. Nanti si teller akan memproses pembayaran teman-teman sesuai dengan arahan dari DJKI. Atau teman-teman juga bisa melakukan pembayaran secara mandiri menggunakan mobile banking. Nanti teman-teman bisa masuk di menu pembayaran di penerimaan negara. Untuk yang BNI seperti itu, untuk mobile banking bank lain mungkin kurang lebih sama. Jadi ketika pembayarannya sudah diterima, kemudian proses reviewernya juga sudah diselesaikan, nanti akan ada pemberitahuan bahwa permohonan hak cipta Anda telah diterima, dan nanti kita bisa mencetak sertifikat dari ini. Oke, begitu. Oke, tentunya kita akan lihat daftar ciptaan untuk mengecek apa saja daftar ciptaannya. Oke, di sini ketika sudah dibayar, nanti ini masih dengan nomor 202 dan seperti ini berarti tandanya belum dibayar. Nah, ketika sudah bayar, nanti nomor permohonannya akan berubah menjadi EC00 dan seterusnya. Nah, kita lihat belum dibayar dan lunas pengajuannya. Nah, status penerimaan nanti akan menunggu approval terlebih dahulu hingga akhirnya diterima. Begitu. Ketika teman-teman mau mencetak sertif, dipilih dulu. Nah, nanti dipilih di action. Kita lihat untuk yang sudah pernah, kan kita cek bagaimana bentuknya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman tentang bagaimana cara mendaftarkan HAKI. Ada permohonan dan sertifikat, nanti silakan diunduh. Pencipta, lampiran, serta riwayat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Bagi yang sudah mempunyai akun tentunya bisa langsung lakukan pendaftaran, dan bagi yang belum mempunyai akun silakan melakukan pendaftaran dulu. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohonkan untuk teman-teman memberikan kritik dan saran. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.